Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Hari ini cerah banget di daerah aku, alhamdulillah. Nah, seperti biasa, jam-jam menjelang siang adalah waktu dimana aku disibukkan dengan aktivitas rumah tangga yang memang harus aku kerjakan setiap harinya. Mungkin teman-teman juga ya, tetap semangat. Sambil aku aktivitas rumah tangga, aku juga mau sharing-sharing nih tentang hidup minimalis. Dan tema yang akan aku bahas kali ini adalah meminimalisir isi lemari. Ada habit atau kebiasaan kurang baik dari orang-orang terdahulu yang kalau dibiarkan atau akan diteruskan terus-menerus akan sampai kepada kita dan sebenarnya nggak memiliki faedah lebih ya, bahkan kadang menjadi salah kaprah. Nah, yang pertama adalah meminimalisir lemari perabotan. Aku suka heran sama orang-orang yang terdahulu yang suka koleksi perabotan seperti teacup atau cangkir, terus juga piring saji yang cantik, yang ukurannya besar, maupun barang perabotan lainnya, tapi hanya untuk dipajang di lemari. Bahkan kadang-kadang mereka juga menyempatkan untuk membeli lemari kaca khusus untuk menyimpan perabotan tersebut. Akan tetapi, di sini yang aku bingung adalah perabotan-perabotan yang mereka koleksi tersebut tidak digunakan sama sekali dan fungsinya hanya untuk hiasan aja. Malah untuk kebutuhan sehari-hari maupun acara kadang-kadang suka sayang mau pakai perabotan cantik yang mereka koleksi. Sampai pada akhirnya mereka hanya pakai perabotan-perabotan yang jelek, kadang juga perabotan yang memang hadiah dari barang-barang kebutuhan rumah tangga. Ujung-ujungnya saat mereka mulai menua nanti ke depannya, perabotan-perabotan yang mereka koleksi nantinya berujung pada akan diwariskan kepada anak dan cucunya. Nah, kenapa di sini aku bilang ini tidak efisien dan kurang baik akan habit dan kebiasaan tersebut? Karena barang-barang perabotan yang mereka koleksi tersebut saat akan diwariskan kepada anak dan cucunya kualitasnya sudah usang, sudah menurun kualitasnya dan kadang-kadang modelnya udah jadi barang jadul. Nah, anak cucunya juga kadang-kadang suka enggan dan segan untuk menerimanya karena mereka ingin memiliki barang yang baru. Oh ya, by the way teman-teman, ini tadi aku sempetin belanja sedikit ke Mang Sayur. Berhubung aku punya stokan sayur yang masih lumayan banyak, jadi di sini aku belanjanya untuk stokan lauk aja ya. Nah, untuk cabenya itu cabai rawit aku titip ke suami dan alhamdulillah dapat semalam katanya tuh segitu 10.000. Nah, di sini untuk belanjaan di Mang Sayur aku tuh beli ikan tongkol, tahu kulit, tempenya ada 2, udah aku goreng 1, terus ada dada ayam, telur 1 kilo sama ikan bawal laut. Nah, surprisingly ya, aku baru pertama kali makan ikan bawal laut dan ternyata rasanya enak ya. Menurut aku lebih enak daripada bawal air tawar karena ini tuh rasanya gurih dan gak bau tanah gitu. Nah, ini untuk belanjaan di Mang Sayur totalnya 47.000. Si pisang juga udah aku goreng separoh. Terus untuk telurnya harganya 26.500 1 kilo. Jadi ini tuh masih budget di bawah 100.000 ya, karena memang nanti ngelihat deh besok-besoknya sampai habis berapa hari stokan ini ya, karena si sayuran aku juga masih ada gitu yang sewaktu itu suami aku beli karena belinya lumayan banyak ya, dan ini mulai aku refill ke tempatnya, nanti juga aku simpan ke kulkas. Nah, selain orang-orang terdahulu atau orang tua kita atau ya keluarga sanak saudara kita yang terdahulu itu suka koleksi barang perabotan rumah tangga, yang kedua yang suka aku heran adalah orang-orang yang suka mengkoleksi boneka untuk hiasan di rumahnya. Jadi tuh aku sering melihat beberapa kali ya saudara-saudara aku sendiri gitu kan kadang-kadang memiliki satu area tempat penyimpanan khusus atau lemari boneka dan hiasan rumah lainnya. Mengingat bahan boneka yang rentan mengundang debu, ini otomatis diperlukan untuk perawatan ekstra, apalagi untuk sebagian orang yang memiliki alergi terhadap debu. Sebenarnya saat ada niat untuk mengkoleksi boneka tersebut dan hanya memajangnya di lemari, apakah hal tersebut bisa menambah keindahan atau estetika pada ruangan yang kita miliki? Ini yang kadang-kadang masih aku pikirin.
Dan kebanyakan orang-orang yang mengkoleksi boneka tersebut itu bukan anak kecil, tapi orang-orang dewasa. Saat aku tanya pada mereka kenapa sih suka koleksi boneka-boneka yang terbuat dari itu loh teman-teman, kayak bulu gitu ya, busa. Mereka tuh jawabnya karena ingin pas waktu kecil itu tidak terpenuhi keinginan mereka. Akhirnya mereka tuh memenuhi keinginan mereka di masa yang sudah dewasa. Padahal menurut aku hal tersebut kurang efisien juga ya, minim fungsi. Bahkan aku pernah beberapa kali berkunjung di tempat saudara dan temen, itu ada satu kayak buffet lemari yang besar khusus untuk menyimpan boneka. Dilihat dari harga boneka tersebut juga kan tidak murah. Sebenarnya boleh aja sih kalau misalnya kita pengen membeli boneka ya, tapi alangkah lebih bijaknya sebisa mungkin fungsikan pada kegunaan pokok dari boneka tersebut. Misalnya untuk mainan anak-anak, untuk memberikan satu titik spot hiasan di kamar, mungkin untuk teman tidur anak kita. Namun untuk akhir-akhir ini yang aku temui, untuk orang-orang yang mengkoleksi boneka-boneka tersebut itu justru tidak memperbolehkan boneka-boneka yang mereka koleksi itu untuk dimainkan oleh anaknya. Katanya takut kotor gitu. Jadi tuh hanya disimpan gitu di buffet lemari. Sebenarnya sih kadang suka lucu aja gitu ya, tapi mungkin kan itu bagian dari hobi atau koleksi atau keinginan yang tertunda. Setiap orang pasti kadang-kadang ada sisi inner child-nya ya, ada sisi kesakitan dari masa lalu saat kecil. Aku pun begitu, saat kecil tidak semua keinginan itu terwujud. Mungkin juga dilihat dari beberapa background keluarganya, seperti aku dari keluarga yang pas-pasan, pasti ada momen-momen saat kecil yang memang keinginan-keinginan kita jarang untuk dikabulkan, hanya kayak melihat dan membayangkannya, dan setelah besar atau setelah dewasa baru deh kadang suka kayak balas dendam untuk mewujudkannya. Hal yang ketiga yang harus kita minimalisir itu adalah lemari buku. Kadang ada beberapa di rumah orang-orang yang memang sengaja menyimpan buku-buku atau majalah maupun koran yang sudah dibaca sampai habis, namun enggan atau sayang untuk langsung membuangnya. Padahal buku bacaan maupun majalah dan koran itu yang udah selesai kita baca berarti udah jadi limbah, karena udah nggak ada fungsinya lagi. Biasanya sebagian orang tidak akan membaca atau mengulangi membaca buku yang udah selesai dibacanya ya. Menyimpan atau mengkoleksi buku-buku yang udah kita selesai baca hanya akan menambah beban atau tugas kita untuk membersihkan lemari tersebut, karena buku-buku yang bertumpuk juga rawan mengundang debu. Rasanya kita juga udah terlalu banyak nih tugas rumah tangga. Jadi kadang-kadang kan suka kita biarin aja, karena kan debu dalam buku biasanya nggak terlihat, tapi saat kita diamkan dalam jangka waktu yang lama, debu yang ada pada buku-buku tersebut akan sangat tebal sekali dan akan membuat kita pusing, karena kita harus membereskannya, membersihkan dan mengelapinya satu persatu. Keadaan ini dulu itu sering aku temukan di tempat atau di rumah orang tuaku sendiri, kayak seperti orang tua aku yang suka membeli koran, majalah maupun buku-buku dan menempatkan buku-buku tersebut itu pada lemari khusus, yang pada akhirnya juga ujung-ujungnya setelah sekian lama hanya terbuang sia-sia. Nah, kita bisa mengakali setelah kita selesai membaca buku, mungkin kita bisa donasikan buku-buku tersebut ke taman bacaan maupun perpustakaan umum. Nah, untuk koran maupun majalah-majalah yang sudah tidak terpakai, kita bisa jual ke tukang loak. Nah, kan malah jadi lumayan ya, masih ada uang dari jual limbah gitu, atau kita kasih ke tukang gorengan atau ke tukang sayur gitu kan, malah jadi berfungsi atau bermanfaat dan nambah pahala. Lemari yang keempat adalah lemari pakaian. Mulai sekarang, berilah pikiran kita untuk lebih rileks dan minim stres atas pemikiran-pemikiran barang-barang fashion yang kita miliki, seperti pakaian, tas, maupun sepatu, atau mungkin aksesoris-aksesoris penunjang. Milikilah secukupnya segala sesuatu yang kita butuhkan agar mempercepat waktu pilih kita akan barang-barang fashion yang akan kita pakai dalam sehari-hari. Mulailah hidup dengan takaran dan barang fashion yang kita favoritkan dan nyaman kita pakai.
Kita perlu memberikan batas cukup untuk kebutuhan diri kita sendiri agar tingkat kestresan atau keruwetan kita juga akan berkurang. Secukupnya barang akan memberikan ruang gerak dan waktu luang yang lebih banyak pada diri kita sendiri. Mulai declutter barang-barang atau pakaian yang sudah rusak, yang udah kesempitan atau kekecilan, lalu yang modelnya udah usang atau jadul, dan pakaian-pakaian atau barang fashion yang kurang nyaman kita pakai. Nah teman-teman, itu dia keempat lemari yang harus kita minimalisir dari kehidupan kita ya. Jangan sampai habit dari orang-orang terdahulu itu akan terus-menerus diwariskan kepada diri kita yang sebenarnya minim fungsi atau minim kegunaan, yang sebenarnya minim faidah juga. Oke, ini aku mau lanjut makan, tapi ini malah si gagang pancinya copot ya. Aku makan pakai ikan goreng sama sayur tumisan yang aku buat tadi pagi. Aku berharap video yang aku sharing ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan mudah-mudahan video yang aku share setiap hari ini bisa memberikan semangat dan juga menghibur hari-hari teman-teman semua. See you next video ya. Assalamualaikum.